Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Rosi? Keadaannya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah Bu Rosi, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan mengadakan supervisi akademik ya Bu ya? Ya. Kira-kira gimana Ibu? Apa siap untuk disupervisi? Insya Allah saya siap. Alhamdulillah ya. Oke, hari ini Ibu akan mengajar di kelas? Di kelas 7C Bu, jam 5 ke 6 habis istirahat. Oke, kelas 7C Ya. jam kelima Ya. istirahat Ya. ya. Oke, kira-kira nanti apa materi pelajaran yang akan Ibu sampaikan? Pada hari ini saya akan membicarakan, mengajarkan kepada anak tentang ciri-ciri makhluk hidup Bu. Itu materinya. Oke, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan? Ya, jadi pada pertemuan ini tujuan pembelajarannya saya akan membawa anak ke lingkungan sekolah. Jadi melalui observasi lingkungan sekolah, siswa nanti diharapkan dapat membedakan ciri-ciri makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Itu tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran apa yang kira-kira akan dipakai? Ya, jadi dalam pembelajaran nanti saya akan menggunakan strategi pendekatan pembelajaran mendalam dengan metode discovery learning. Jadi anak mencari nanti Bu di lingkungan mana-mana saja benda hidup dan benda mati. Jadi artinya nanti berkeliaran ini Bu di lingkungan sekolah, gitu Bu. Jadi anak nanti mencari ya Bu, Ya, mencari sendiri ya Bu, ya? mencari sendiri. Kira-kira apa alat yang akan dipakai nanti? Ya, jadi karena nanti anak disuruh mencari benda hidup dengan benda mati, saya sudah membuat LKPD-nya Bu. Kemudian nanti dalam per kelompok mereka nanti menuliskan apa saja benda yang dia temui, benda hidup atau benda mati. Kemudian nanti di dalam kerja kelompok nanti mungkin ada alat-alat tulis yang kita butuhkan dan juga nanti menggunakan infocus dan lain-lain. Kemudian dalam rencana pembelajaran yang Ibu buat, apakah itu sudah menggambarkan tentang pembelajaran mendalam? Saya rasa sudah Bu, karena dalam modul ajar ini karena anak-anak mengobservasi, melakukan pencarian tentang benda hidup dengan benda mati, artinya mereka sadar bahwa di muka bumi ini ada benda yang hidup, ada benda yang mati. Kemudian mereka mengetahui bahwa pelajaran yang akan mereka ikuti nanti itu bermakna untuk kehidupan mereka. Dan juga karena anak-anak itu dibawa ke lapangan, pasti merupakan pembelajaran yang menyenangkan buat mereka, Ibu. Baiklah, berarti pembelajaran Ibu yang rencana pembelajaran yang sudah Bu Rosi buat, Ya. itu sudah menggambarkan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam ya Bu? Iya, iya. Oke, baiklah Bu Rosi, mungkin untuk sekarang ini kita selesaikan, nanti kita lanjutkan nanti kegiatan observasi di dalam kelas ya. Iya, Nanti iya. kita jam kelima bertemu kembali di kelas 7C, Bu. 7C. Iya. Baik, terima kasih Bu Rosi. Iya, sama-sama Bu. Alhamdulillah Bu Rosi ya, kita sudah melakukan supervisi tadi di Alhamdulillah, dalam kelas Bu. ya. Iya. Nah, kira-kira gimana perasaan Bu Rosi sudah melakukan pembelajaran tadi di dalam kelas? Pribadi Bu, saya merasa cukup puas dalam pembelajaran tadi karena ini memang materi yang baru untuk kelas yang baru ya, kelas 7 ya Bu ya. Jadi secara umum saya puas lah Bu dalam pembelajaran tadi. Iya. Menurut Bu Rosi, apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi apakah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Ibu buat? Ya, jadi tadi dalam kegiatan inti saya sudah membuat skenario-nya bahwa siswa itu bagi per kelompok, kemudian mereka melakukan observasi ke dalam lingkungan sekolah mencari benda hidup dengan benda mati. Jadi anak-anak sudah melakukan itu dan saya rasa proses pembelajaran yang sudah berlangsung itu sudah sesuai dengan yang sudah saya rencanakan di modul ajar ini. Kemudian berapa besar tercapaiannya Bu? tercapaiannya? Ya jadi tadi kita kan berharap 100% nih Bu. Ya. Tapi waktu saya melihat waktu observasi rasanya mungkin sekitar 90% baru Bu. Iya. Berarti ada 10% lagi yang Iya, betul, Ibu. kesulitan yang Ibu hadapi Iya, ya, Bu ya. iya. Nah, kira-kira apa itu Bu? Ya kesulitannya tadi mungkin untuk mengontrol anak di dalam lingkungan sekolah itu Bu.
karena mungkin mereka baru di kelas 7 ya Bu. Dibagi per kelompok, lingkungan kita kan luas nih Bu. Hanya ke sini dia main, jadi agak susah ya pergi ke sana, terus pergi pula ke kelompok ini. Di situ mungkin kesulitannya Bu. Kira-kira kesulitan apa yang dialami oleh siswa yang Bu lihat tadi dalam pembelajaran? Iya, tadi kan dalam panduan LKPD kan anak-anak disuruh mencari mana yang benda hidup, mana yang benda mati. Iya. Jadi ada beberapa anak tadi menanyakan, Bu, motor ini benda hidup kan Bu? Soalnya kan dia bisa berjalan katanya kan. Jadi mungkin di situ kesulitan anak-anak itu masih belum paham mana yang benda hidup, mana yang benda mati gitu Bu. Menurut Bu Rosi, kira-kira apa penyebab kesulitan permasalahan yang ada di dalam kelas? Iya, karena menurut saya kesulitannya itu yang pertama kadang sebenarnya anak-anak itu tahu sih Bu ya, tahu bahwa ini benda hidup benda mati. Tetapi ada pula yang mungkin belum paham bahwa yang benda hidup itu apa, yang benda mati itu apa. Jadi mungkin di sana ada beberapa siswa yang masih kesulitan untuk membedakan antara benda hidup dengan benda mati. Itu ya dari siswa ya Bu Iya, ya? iya. Penyebab kesulitan yang Bu Rosi alami tadi kira-kira apa? Penyebab kesulitannya karena tadi kesulitan saya untuk mengontrol anak. Jadi mungkin di sana Ibu penyebabnya karena anak-anak itu masih ada yang berkeliaran, masih ada yang bermain-main pada kelompok lain. Itu mungkin penyebabnya sehingga anak yang kelompok yang biasanya dia sudah fokus terganggu oleh anak-anak yang suka bermain ini Bu. Berarti pengelolaan kelas Ya mungkin dalam pengelolaan kelas itu kurang karena di lingkungan gitu, di luar lingkungan seperti itu. Kira-kira menurut Bu Rosi apa langkah solusi yang bisa Ya, dilakukan? jadi belajar kita dari apa tadi sudah membawa anak ke luar kelas. Mungkin saya lebih memfokuskan untuk mendisiplinkan anak bahwa dalam kegiatan kelompok mereka harus benar fokus melakukan apa yang ada, apa yang diminta dalam LKPD. Yang diharapkan nanti anak-anak itu tidak ada yang berkeliaran, tidak ada yang bermain. Jadi itu harapan saya mungkin dalam pengelolaan kelas saya lebih intens lagi untuk mengelola anak ini Bu. Bagus ya Bu ya. Kemudian kira-kira apa tindak lanjut yang bisa dilakukan agar bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk kedepannya? Iya, jadi tadi karena saya sudah melihat pembelajaran anak dibawa ke lingkungan, sebenarnya itu sudah masuk pembelajaran dalam ya Bu, karena anak-anak sudah sadar ini benda hidup benda mati, kemudian memiliki manfaat, bermakna bagi mereka dan juga menggembirakan. Jadi rasanya untuk kedepannya dalam pembelajaran lain saya mungkin akan menekankan pada prinsip yang pembelajaran mendalam itu Bu. Jadi supaya anak-anak itu lebih fokus dan menganggap pelajaran IPA ini merupakan pelajaran yang sangat menyenangkan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depannya itu bisa terlaksana ya Bu ya. Ya mudah-mudahan Ibu kan juga bantuan Ibu juga ya. Terima kasih Bu Rosi sudah bersedia berbincang-bincang kita melakukan supervisi pada siang ini. Mungkin sekian, nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikut. Kira-kira kapan ini Bu kita supervisi lanjutannya? Saya siap kapan Ibu mau melihat saya mengajar lagi, saya siap, dan juga saya juga mohon bantu masukannya untuk pembelajaran yang lebih baik lagi buat saya. Nanti kita untuk pertemuan berikutnya kita bisa kontak-kontak telepon aja ya Bu? Iya siap. Terima kasih Bu Rosi. Iya sama-sama Bu Cek.